Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita akan bahas masalah tentang SOP ya, untuk SOP perawatan dan pemeliharaan AC. Nanti ada tim saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan akan membaca masalah pagi ini SOP ya. Penting sekali SOP ini. Ada aturan kerja yang akan dibacakan oleh saudara Pak Asmuri. Sebelum kita aturan kerja dan panduan kesehatan kerja di tempat kerja itu ada 5 tip. Tapi SOP ini keselamatan kerja di tempat kerja nanti akan dibicarakan atau dibacakan sama Pak Asmuri. Langsung aja kita mungkin itu aja. Nggak usah terlalu lama. Kita lihat aturan-aturan bagaimana sih seperti panduan kesehatan kerja itu. Oke, lanjut kita dengarkan channel Cedot di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini kita akan menjelaskan tentang keselamatan kerja dan kesehatan di tempat kerja. Berikut penjelasan tentang keselamatan kerja di tempat kerja. Setiap bidang pekerjaan haruslah memprioritaskan keselamatan kerja. Selain untuk menjamin keberlangsungan perusahaan dalam menjalankan pekerjaan, penerapan prosedur keselamatan kerja di tempat kerja ditujukan untuk menanggulangi kecelakaan maupun penyakit akibat kerja. Seperti yang kita ketahui bersama, tidak semua tempat kerja dapat memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan. Bahkan cukup banyak bangunan tempat bekerja yang tidak layak untuk difungsikan. Misalnya saja, keberadaan ventilasi dan pintu masuk keluar yang terbatas, struktur bangunan yang membahayakan, temperatur udara yang terlalu ekstrim, maupun tingkat kebisingan yang dapat berisiko terhadap rusaknya indera pendengaran. Perusahaan yang tidak dapat menjamin keselamatan dan kesehatan pekerjanya bukan hanya dapat mengakibatkan kecelakaan dan menyebabkan sakit atau cacat fisik, melainkan juga dapat menyebabkan masalah psikologis dan sosial seperti stres akibat jam kerja yang terlalu tinggi, kekerasan di dalam organisasi, dan masalah lainnya. Berikut 5 tips keselamatan kerja di tempat kerja. Agar keselamatan kerja terjamin, maka terdapat beberapa tips yang dapat Anda terapkan di tempat kerja. Adapun 5 tips untuk menjamin keselamatan kerja di tempat kerja adalah sebagai berikut. 1. Patuhi prosedur K3, yaitu keselamatan dan kesehatan kerja. Prosedur K3, keselamatan dan kesehatan kerja, bukan hanya diaplikasikan pada perusahaan yang memiliki risiko kecelakaan tinggi saja. Perusahaan dengan risiko kecelakaan rendah pun harus memperhatikan dan menerapkan standar keamanan, keselamatan, dan keselamatan kerja. Bahkan perusahaan dengan sektor jasa diwajibkan untuk melindungi pekerja, keluarga pekerja, dan lain yang juga terpengaruh kondisi lingkungan kerja. Adapun tujuan daripada K3 dalam lingkungan kerja adalah sebagai berikut. 1. Mencegah terjadinya penyakit akibat kerja. 2. Menjaga status kesehatan para pekerja pada kondisi yang optimal. 3. Menciptakan sistem kerja yang aman. 4. Mencegah terjadinya kerugian baik moral maupun material akibat terjadinya kecelakaan kerja. 5.
melakukan pengendalian terhadap risiko yang ada di tempat kerja. 2. Lakukan perawatan dan pemeliharaan alat kerja secara rutin. Perawatan dan pemeliharaan peralatan kerja sangatlah penting untuk dijadwalkan secara rutin. Selain bertujuan untuk efisiensi usia mesin, peralatan kerja yang terawat dengan baik akan menjamin keselamatan dan keamanan bagi para pekerja yang akan menggunakannya. Kerusakan peralatan kerja seperti mesin-mesin produksi kerap terjadi karena buruknya perawatan. Dengan membuat catatan penggunaan mesin dan memantau aktivitas operasionalnya secara rutin, maka setiap kegiatan yang berhubungan dengan produksi tidak akan terganggu produktivitasnya. 3. APD, yaitu alat pelindung diri. Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 4 Menteri Romawi 7/2010 tentang alat pelindung diri. Adapun lokasi-lokasi pekerjaan yang wajib mengenakan APD di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Tempat kerja dengan peralatan atau instalasi yang berbahaya yang dapat menimbulkan kecelakaan, kebakaran, maupun ledakan. 2. Pekerjaan yang berhubungan dengan bahan atau barang yang dapat meledak, mudah terbakar, korosit, beracun, menimbulkan infeksi, bersuhu tinggi atau bersuhu rendah. Pekerjaan pembangunan, perbaikan, perawatan, pembersihan dan pembongkaran gedung atau bangunan lainnya, termasuk juga bangunan perairan, saluran atau terowongan di bawah tanah. 4. Pekerjaan pertanian, perkebunan, pembukaan lahan, pengerjaan hutan, pengelolaan kayu atau hasil hutan, peternakan, perikanan, dan lapangan kesehatan. 6. Pekerjaan pertambangan dan pengolahan batu-batuan, gas, minyak, panas bumi atau mineral, baik yang dilakukan di permukaan, di dalam maupun di dasar perairan. 7. Pekerjaan pengangkatan barang, binatang dan manusia yang dilakukan di daratan melalui terowongan, permukaan air, di dalam air maupun di udara. 8. Pekerjaan bongkar muat barang di kapal, perahu, dermaga, docks, stasiun, bandar udara, dan gudang. 9. Pekerjaan penyelaman, pengambilan benda, dan pekerjaan lain di dalam air. 10. Pekerjaan pada ketinggian layaknya di bidang konstruksi bangunan gedung bertingkat. 11. Pekerjaan di bawah tekanan udara atau suhu yang tinggi ataupun rendah. 11. Pekerjaan yang memiliki risiko tertimbun tanah, berjatuhan, terjatuh, hanyut, atau terpelanting. 12. Pekerjaan dalam ruang terbatas seperti tangki, sumur, atau lubang. 12. Pekerjaan yang memiliki risiko terkena kotoran, api, asap, gas, sinar atau radiasi, suara atau getaran. 13. Pekerjaan pembuangan atau pemusnahan limbah dan sampah. 14. Pekerjaan di bidang perencanaan dan penyiaran televisi, radio, atau telepon. 15. Pekerjaan di bidang pendidikan, pembinaan, percobaan, penyelidikan atau riset yang menggunakan alat berat dan jenisnya. 15. Pekerjaan yang menggunakan peralatan atau instalasi listrik dan mekanik. Adapun alat pelindung diri yang wajib dikenakan
saat memasuki area kerja seperti yang telah disebutkan di atas, antara lain adalah sebagai berikut. 1. Alat pelindung kepala, helm, yang berfungsi untuk melindungi kepala dari benturan atau kejatuhan benda tajam dan keras. 2. Alat pelindung wajah atau disebut dengan kacamata yang berfungsi untuk melindungi mata dan muka dari paparan bahan kimia berbahaya maupun paparan partikel-partikel yang melayang di udara. 3. Alat pelindung telinga, earvac, yang berfungsi untuk melindungi telinga terhadap kebisingan atau tekanan suara yang bersiku merusak pendengaran. 4. Alat pelindung pernapasan, masker, yang berfungsi untuk melindungi organ pernapasan dan bahan kimia, mikroorganisme maupun partikel kecil lainnya seperti debu, asap, dan gas beracun. 5. Alat pelindung tangan, sarung tangan, yang berfungsi untuk melindungi tangan maupun jari-jari dari panas, api, radiasi, bahan kimia, dan lain sebagainya. 6. Alat pelindung kaki, sepatu kerja, yang berfungsi untuk melindungi kaki dan tertimpa atau benturan benda-benda berat, tertusuk benda tajam, terkena cairan berbahaya, dan lainnya. 4. Pelatihan dan sertifikasi kompetensi profesional. Kompetensi merupakan suatu hal yang dikaitkan dengan kemampuan, pengetahuan, wawasan, dan sikap yang dijadikan suatu pedoman dalam melakukan tanggung jawab pekerjaan yang dikerjakan oleh seorang pekerja. Dalam hal ini, mengikuti pelatihan dan sertifikasi kompetensi juga harus relevan terhadap pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengikuti pelatihan dan sertifikasi kompetensi juga dapat menyiapkan pekerja yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang profesional, sehingga mereka siap untuk memberikan kontribusi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. 5. Penuhi persyaratan keandalan bangunan gedung. Setiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan dan keselamatan dalam melakukan setiap pekerjaannya. Salah satu cara untuk menjamin keselamatan seseorang saat ia sedang bekerja di dalam bangunan gedung adalah dengan dilakukannya penilaian keadaan bangunan gedung. Sebagaimana yang disebutkan di dalam pasal 16 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung, bahwa keandalan bangunan gedung adalah keadaan bangunan yang telah memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan bangunan gedung sesuai dengan fungsinya. Menerapkan prosedur selamat kerja di tempat kerja cukup penting bagi moral, legalitas, dan finansial sebuah perusahaan. Oleh karena itu, setiap perusahaan yang menjadi tempat bekerja memiliki kewajiban dalam memastikan kesehatan, keselamatan, dan keamanan pekerjanya. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.